Selamat pagi buat teman-teman semua. Saya Kristi Setwi Posepin dengan NIM 72235200003 dari akuntansi C Stambu 22 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Jumiadi AK MSI. Untuk materi yang pertama yaitu konsep dasar akuntansi agrikultur. Akuntansi agrikultur merupakan konsep dasar dalam pengaturan akuntansi yang digunakan untuk perusahaan yang bergerak dalam sektor agrikultur seperti perkebunan, peternakan, dan perikanan. Proses akuntansi ini meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 69 atau PSAK 69 merupakan standar akuntansi yang membahas mengenai agrikultur. Pernyataan ini sudah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 18 Desember tahun 2015 dan berlaku mulai efektif di tanggal 1 Januari 2018. Untuk materi selanjutnya yaitu aset biologis. Sebelumnya teman-teman tahu tidak apa itu aset biologis? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu aset biologis. Aset biologis merupakan tanaman dan hewan yang mengalami transformasi biologis dikarenakan mengalami proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi. Aset biologis adalah salah satu kategori aset. Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh aset biologis pada hewan. Yang pertama yaitu ikan, sapi, kambing, dan juga kerbau. Tidak hanya hewan, saya juga memberikan beberapa contoh aset biologis yang termasuk pada tanaman. Seperti yang pertama yaitu sayuran, yang kedua kebun, dan yang ketiga adalah buah-buahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi dan transformasi aset biologis. Pengelompokan tanaman yang menghasilkan dan belum menghasilkan dalam entitas pada umumnya menggunakan istilah TM atau bisa disebut tanaman menghasilkan dan TBM, tanaman belum menghasilkan. Istilah tersebut biasa digunakan dalam entitas yang bergerak pada sektor perkebunan. Selain itu, aset biologis yang artinya aset terdiri dari makhluk hidup yang bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Berikut ini yang merupakan klasifikasi aset biologis berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama, aset biologis bisa digunakan sebagai bahan makanan atau konsumsi. Tanaman biologis yang biasa dijadikan bahan konsumsi merupakan produk agrikultur yang dipanen sebagai produk agrikultur itu sendiri, atau aset biologis yang ditujukan untuk dijual serta dikonsumsi. Yang kedua yaitu aset pembawa atau bisa disebut aset biologis produktif. Aset pembawa merupakan aset biologis yang bukan termasuk dalam golongan aset biologis konsumtif atau produk agrikultur yang dapat dijadikan sebagai bahan pangan. Aset biologis ini dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan masa manfaat atau jangka waktu transformasi aset biologis. Berikut ini pengelompokannya. Yang pertama yaitu aset biologis jangka pendek. Aset biologis jangka pendek adalah aset biologis yang memiliki masa manfaat atau jangka waktu transformasi biologis tidak lebih dari 1 tahun. Aset biologis jangka pendek biasanya terjadi pada tanaman atau hewan yang dapat dipanen ataupun dijual
pada tahun pertama sejak pembibitan. Tanaman maupun hewan ini biasanya hanya memerlukan waktu semusim untuk bisa menghasilkan produk agrikultur. Yang kedua, aset biologis jangka panjang. Aset biologis jangka panjang adalah aset biologis yang memiliki masa manfaat atau masa transformasi biologis lebih dari 1 tahun. Aset biologis jangka panjang ini biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghasilkan produk agrikultur maupun sekedar panen atau dijual. Kebanyakan dari aset biologis jangka panjang ini merupakan aset biologis yang berkelanjutan atau dapat menghasilkan produk agrikultur secara berkala. Di sini saya akan memberikan contoh dari aset biologis jangka pendek. Contohnya itu seperti yang tanaman memiliki hidup singkat. Contohnya selada ataupun bayam. Pada contoh aset biologis jangka panjang seperti pohon-pohon jati, mahoni, atau lainnya yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mencapai kematangan dan memberikan hasil yang signifikan. Dalam PSAK 69 terdapat beberapa contoh tanaman maupun hewan yang termasuk dalam aset biologis. Berikut ini merupakan tabel yang berisi contoh dari aset biologis, produk agrikultur, dan juga produk hasil dari pemrosesan setelah panen. Aset biologis yang pertama adalah domba yang menghasilkan produk agrikulturnya yaitu wol. Dan kemudian produk yang merupakan hasil pemrosesan setelah panen yaitu benang ataupun karpet. Pada aset biologis sapi perah menghasilkan produk agrikultur yaitu susu. Produk yang merupakan hasil pemrosesan setelah dari panen akan dibentuk menjadi keju dari sapi perah tersebut. Pada aset biologis babi dengan menghasilkan produk agrikultur yaitu daging potong. Produk yang merupakan hasil pemrosesan setelah panen dari daging potong tersebut yaitu sosis dan ham ataupun daging asap. Pada aset biologis pohon karet menghasilkan produk agrikultur getah karet. Produk yang merupakan hasil pemrosesan setelah panen dari getah karet tersebut yaitu produk olahan karet. Pada aset biologis pohon kelapa sawit akan menghasilkan produk agrikultur yaitu tandan buah segar. Produk yang merupakan hasil pemrosesan setelah panen yaitu minyak kelapa sawit dari tanda buah segar tersebut. Pada aset biologis, tebu menghasilkan produk agrikultur yaitu tebu panen dan menghasilkan produk yang merupakan hasil pemrosesan setelah panen yaitu gula. Untuk materi selanjutnya yaitu konsep pengungkapan dalam akuntansi agrikultur yang terdapat 2 jenis. Pertama, pengungkapan aset biologis dan pengungkapan tambahan. Yang pertama yaitu pengungkapan aset biologis. PSAK 69 menjelaskan bahwa entitas harus melakukan disclosure atau pengungkapan atas keuntungan ataupun kerugian gabungan yang muncul pada periode berjalan saat pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur, serta dari perubahan yang terjadi sebagai akibat dari nilai wajar dikurangi biaya dalam proses penjualan aset biologis. Entitas juga diwajibkan untuk menyajikan penjelasan aset biologis yang dimiliki. Dengan pengelompokan aset biologis tersebut, entitas dapat dengan mudah melakukan pengelompokan antara aset biologis menghasilkan atau bisa disebut dengan mature dan
Aset biologis yang belum menghasilkan bisa disebut dengan immature, sesuai dengan kondisi sebenarnya dari aset biologis tersebut. Entitas selanjutnya diminta untuk menyajikan laporan rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat aset biologis antara awal dan akhir periode berjalan. Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan bahwa rekonsiliasi harus mencakup beberapa hal. Jika tidak diungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan, maka entitas harus mengungkapkan beberapa hal. Yang pertama, sifat aktivasinya yang melibatkan setiap kelompok aset biologis. Yang kedua, ukuran atau entitas non-keuangan dari kuantitas fisik. Yang ketiga, setiap kelompok aset biologis milik entitas pada akhir periode. Yang keempat, output produk agrikultur selama periode tersebut. Pada aset biologis dapat diukur nilai wajarnya secara andal. Entitas harus mengungkapkan beberapa hal berikut. Yang pertama, keberadaan dan jumlah tercatat aset biologis yang kepemilikannya dibatasi, dan jumlah tercatat aset biologis yang dijaminkan untuk liabilitas. Yang kedua, jumlah komitmen untuk pengembangan atau akuisisi aset biologis. Yang ketiga, strategi manajemen risiko keuangan yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Yang keempat, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Yang kedua, yaitu pengungkapan tambahan. Pengungkapan tambahan untuk aset biologis yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Jika suatu entitas mengukur aset biologis yang dimiliki pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan kerugian penurunan nilai pada akhir periode, maka entitas mengungkapkan untuk aset biologis tersebut sebagai berikut. Yang pertama, yaitu deskripsi dari aset biologis tersebut. Yang kedua, penjelasan tentang mengapa alasan nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Yang ketiga, jika memungkinkan, rentang estimasi di mana nilai wajar kemungkinan besar berada. Yang keempat, metode penyusutan yang digunakan. Yang kelima, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Yang keenam, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan yang digabungkan dengan akumulasi kerugian penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Jika pada periode berjalan, entitas mengukur menggunakan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Keuntungan atau kerugian yang diakui atas pelepasan aset biologis tersebut, dan rekonsiliasi mengungkapkan aset biologis secara terpisah. Rekonsiliasi tersebut mengungkapkan jumlah berikut dalam laba rugi terkait dengan aset biologis tersebut, sehingga terjadinya kerugian penurunan nilai, pembalikan rugi penurunan nilai, dan penyusutan. Ketika nilai wajar menjadi dapat diukur secara andal selama periode berjalan, maka entitas mengungkapkan yang pertama, deskripsi dari aset biologis tersebut. Yang kedua, penjelasan tentang mengapa nilai wajar dapat diukur secara andal. Dan yang ketiga, dampak dari perubahan tersebut. Di sini saya mengambil suatu contoh soal yang sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2017, seorang peternak membeli 4 ekor kerbau yang sudah berumur 3 tahun. Dan kemudian, pada tanggal 1 Juli 2017, seorang peternak membeli 2 ekor kerbau yang berumur 3,5 tahun. Berikut ini nilai wajar yang dikurangi estimasi biaya penjualan dengan keterangan hewan yang berumur 3 tahun
pada tanggal 1 Januari 2017 sebesar 230. Hewan yang berumur 3,5 tahun pada tanggal 1 Juli 2017 sebesar 240. Hewan yang berumur 4 tahun pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 250. Dengan jawaban, pergerakan dalam nilai wajar dikurangi biaya penjualan dari hewan-hewan tersebut dapat direkonsiliasi sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2017, 4 ekor yang dibeli dikali dengan jumlah harga 1 ekor kerbau tersebut, yaitu 230, yang menghasilkan senilai 920. Dan kemudian pada 1 Juli 2017, 2 ekor kerbau yang dibeli dikali dengan harganya yang pada 1 Juli 2017 sebesar 240, yang menghasilkan sebesar 480. Dan pada tanggal 31 Desember 2017 dikali 6 kali 250, yang 6-nya itu diambil dari jumlah ekor yang kerbau yang dibeli pada tahun tersebut, yang menghasilkan sebesar 1.500. Maka perubahan nilai wajar atau the balancing figure sebesar 100 yang didapatkan dari hasil 1.500 dikurang 920 dikurang 480 yang mendapatkan hasil sebesar 100.000. Sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih.